Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Nah, alhamdulillah kali ini kita kedatangan sebuah drone baru lagi ya dari Hubsen. Dimana drone ini adalah drone terbaru yang dikeluarkan oleh Hubsen di penghujung tahun 2020. Zino Pro Plus ya. Alhamdulillah, drone ini didapatkan dari kompetisi Aerographic Competition yang ke-6. Nah, jadi kita alhamdulillah dapat satu paket. Nah, di sini juga sudah ada bukti reportnya. Kebenaran ini banyak banget guys, lembar-lembar, tapi bagus sih sebenarnya ya. Jadi di sini memang sudah ada laporan mengenai hasil test report ya, test report dari produk ini sendiri, tapi khususnya untuk batu baterai ya. Jadi untuk batu baterainya sendiri sudah dites dari segala aspek kalau saya baca sih. Oke, daripada lama-lama ngebahas ini, oke kita langsung aja, kita akan langsung unboxing bagaimana isi dari sebuah paket dari drone si Hubsen Zino Pro Plus kali ini ya. Oke, kita langsung akan buka aja. Oke, terus kosong. Oke, ini dia barang kita, Zino Pro Plus. Ini yang sebelumnya yang pernah saya dapatkan, Zino 2. Saat ini kita dapat Zino Pro Plus. Oke, kita langsung unboxing isinya apa aja. Oke, buka paketnya. Oke, yang saya pesan kali ini memang yang saya minta adalah paket komplit ya. Maksud komplit adalah untuk paket combo. Oke, kita ambil. Oke. Kita sudah dapat tasnya guys. Tasnya oke, lumayan bagus. Kosong. Tapi di sisi-sisinya oke. Yang pertama di sini ada propeller cadangan, biasa wajib obeng. Barang wajib. Tiap beli drone pasti dapat obeng. Ini kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oke, di sini. Oh, kita dapat propeller cadangan lagi guys. 1, 2. Ini kayaknya satu set. Ini satu set. Oke, jadi dapat propeller cadangan 2 set. Sininya kosong. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi guys. Oke. Taruh di sini dulu. Nah, sekarang kita akan buka paketnya. Ada mereknya keren. Dari mana ya? Oke, dari sini. Wih, Zino Pro Plus. Oke, yang paling atas ini unit drone-nya terlebih dahulu ya. Oke, unit drone-nya kita simpan di sebelah sini dulu. Terus ini apa ya? Ini, saya nggak tahu lah, skip dulu deh. Ini nggak tahu ini apa nih. Itu, terus biasa ini buku petunjuk. Apa lagi ya? Ini plastik. Ini isinya apa aja ya? Oke, remote. Oh, untuk remote-nya sendiri hampir sama kayak Zino 1 ya, atau Zino Pro sebelumnya. Dan si joysticknya nggak bisa dilepas ini, nggak bisa diputar. Kalau yang Zino 2 bisa dilepas. Oke, ini remote. Terus sini dulu. Apa lagi sih? Aduh, ini juga sebetulnya kabel apa nih? Paling kayaknya kabel charge. Ini kabel konektor. Oke, dari handphone ke smartphone ya. Ini untuk yang micro. Terus ini kabel USB. Ini juga kabel sambungan. Ini oh ya, konektor ya. Ini yang buat iPhone saya lupa namanya. Ini Type C. Terus oh ya, ini nih. Tadi dipegang tapi lupa. Ini kabel chargernya. Oke, sebelah sini itu masih ada. Oke, ini satu unit baterai. 1, 2. Wih, mantap guys. Jadi kita dapat baterainya 3, bener ya? 3 baterai. Ini 1, 2, dan satunya lagi nempel di drone-nya.
Jadi kita emang dapat paket yang combo, tas, drone sama 3 unit baterai ya, bener. Terus ini apa ya? Oh ini dia nih, ini konektor untuk charger. Ada 1, ini 2, ini 3. Berarti konektornya kayaknya untuk menghubungkan. Oh ini untuk ngecasnya, jadi bisa langsung charge 3 baterai sekaligus ya. Mantap. Oke, kita akan remote-nya kita ini ya, tadi sudah sedikit bahas. Sebetulnya bentuk remote-nya sama dengan, hampir mirip dengan Zino Pro atau Zino 1 ya. Jadi memang ininya yang pertama nggak bisa dilepas, tombolnya juga masih sama. Tombol power, terus return to home, kemudian take off atau landing. Di sini juga masih sama untuk tag video, kemudian foto, ini untuk gimbal. Sebenarnya kalau remote kayak itu kan. Untuk sisi remote sebenarnya nggak ada jauh beda lah ya. Sebenarnya sama aja, kalau remote nggak terlalu ini. Cuman kok rasanya kayak antenanya lebih panjang. Tapi kayaknya sama aja sih. Gitu. Nah, baterai. Oke, nah yang berbeda dari si Zino Pro Plus ini memang dari segi baterai ya. Jadi baterainya itu punya kapasitas yang cukup besar, bahkan paling besar 5000 mAh. Jadi dimana si Zino Pro Plus ini mengklaim bahwa si drone ini bisa terbang selama 43 menit. Nah, tapi realnya seperti apa kita akan nggak tahu. Paling nanti kita coba charge dulu ya. Nanti kita uji coba di kesempatan yang lainnya, di video yang lainnya untuk menguji apakah betul flight time-nya bisa sampai dengan 43 menit. Jadi memang ada penghubungnya nih di sini nih, 5000 mAh. Berbeda memang kalau kita lihat di seri sebelumnya ya, di Zino 2. Di Zino 2 memang tipe baterainya bentuknya seperti ini. Kapasitasnya 3800 ya, 3800. Jadi memang lebih besar punya si Zino Pro Plus ini karena kapasitasnya jauh lebih besar, flight time-nya lebih lama. Nah, apakah betul selama itu atau enggak? Nah, saya kurang tahu tuh. Cuman saya masih penasaran sama ini nih. Ini apa ya? Saya juga kurang tahu ini tuh. Lipo High Performance Battery. Di sini sih kayak baterai, tapi nggak tahu baterai apa ya? Baterai drone racing. Masa sih? Oh, katanya sih baterai drone racing. Drone racingnya nggak dikirim. Katanya saya minta sih sebenarnya 2 ya, Zino Pro Plus sama 1 Zino FPV drone racing. Cuman kenapa ini dikirim baterainya aja, drone racingnya mana gitu. Paling nanti kita tagih lagi aja dah, sama yang di filter berarti ya. Ini nggak tahu nih, kayaknya bukan partnya si Zino deh kayaknya. Oke, berikutnya kita akan bahas si drone-nya sendiri ya, si Hubzen Zino Pro Plus. Mantap ya. Zino Pro Plus. Mantap ya. Tulisannya memang warna hitam. Zino Pro Plus. Kita akan coba ini ya, kita buka aja. Dan unfolding. Aduh. Karakternya sebetulnya apa ya? Si Hubzen ini sebetulnya bentuknya tuh nggak ada bedanya gitu ya. Harusnya sih kalau pengennya saya sih bentuknya beda gitu ya. Ternyata dari Zino Pro bentuknya sebetulnya mirip sama persis lah, dari ukuran size. Dari segi ukuran ini sebenarnya sama aja. Oke. Oh. Dari segi ukuran si drone ini sebenarnya bisa dikit ya. Sebenarnya ukurannya sama aja kayak seri-seri sebelumnya, kayak si Zino 1 atau Zino Pro, size-nya sama aja. Cuman ini baterainya memang jauh lebih besar. Oh, jadi memang ada pengunci baterainya. Di sini jadi pengunci baterai ya. Jadi kalau di Zino Pro memang untuk menggunakan baterai 5000 mAh harus ribet ya, pakai tali apa sih yang diikat di situ. Cuman kalau ini jauh lebih simple. Nah, tinggal ditarik. Jadi sudah ada penguncinya langsung di si drone-nya itu sendiri. Dan satu lagi ya, si Zino Pro Plus ini nggak bisa pakai baterai yang Zino 1 atau Zino Pro. Jadi di tulisannya sudah dijelaskan, yang saya baca, si drone ini nggak bisa pakai baterai yang punyanya si Zino 1 atau Zino Pro karena bisa merusak si motherboard kalau yang saya baca. Jadi khusus hanya bisa menggunakan baterai yang bentuknya seperti yang khusus untuk Zino Pro Plus. Cuman nggak tahu sih kalau baterai Zino Pro Plus ini bisa dipakai di Zino 1 atau di Zino Pro, saya kurang tahu. Saya belum pernah coba ya. Karena memang drone-nya juga udah nggak ada sih. Oke, jadi sisi baterai, kemudian dari kebalik ya.
Oke, dari sisi kamera yang kita buka, lihat. Aduh, karakternya susah dibuka. Aduh. Oke, dari gimbal ya. Kita lihat dari gimbal. Sebenarnya dari sisi gimbal ini sebenarnya sama aja sih, sama si pendahulunya, si Zino Pro atau Zino 1. Sebenarnya sih dari bentuk gimbal, tipe gimbal, kualitas kamera, saya rasa sih gak jauh berbeda ya. Jadi yang membedakan si Plus ini apa? Yang pertama dari baterai ya, yang jelas sangat perbedaan yang sangat mencolok ada baterai. Kemudian dari jarak tempuh, si Zino Pro Plus ini diklaim bahwa dia bisa mencapai jarak 8 km. Tapi nggak tahu realnya bener apa enggak. Nanti kan kita coba tes untuk tes jaraknya. Dari sebenarnya keunggulan dari baterai sama jarak terbang aja sih. Cuman nggak tahu nanti. Kalau sisi kamera dia maksimal recordnya di 4K 30 fps ya. Jadi kalau untuk hasil kamera saya rasa jauh lebih besar resolusinya si Zino 2. Dia bisa di 4K 60 fps. Kalau si Zino Pro Plus dia hanya 4K 30 fps. Jadi sebetulnya hasil kamera nggak tahu sih. Cuma memang minusnya si Zino 2 memang nge-flare ya. Jadi si kameranya nge-flare. Kalau si Zino Pro Plus saya nggak tahu. Nanti kan coba kita tes. Biasanya kendalanya ketika menghadap matahari pasti kalau Zino 2 pasti bocor di pojok kiri bawah, biasanya dia akan ada semacam garis merah gitu kan. Cuman kalau si Zino Pro Plus mudah-mudahan sih enggak, karena seri-seri Zino Pro sama Zino 1 itu dia nggak nge-flare ya ketika menghadap si matahari itu ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari bentuk memang akan jauh lebih besar si Zino 2. Dari sisi berat juga ya. Kalau ini kebenaran Zino 2 saya baru crash nih. Baru crash, jadi kurang sehat sebenarnya ini dia nih. Oke, kita coba di si ukuran ya. Oke, kelihatan ya, jelas ya. Jadi sebenarnya si Zino 2 jauh lebih besar size-nya dan Zino Pro lebih kecil. Nah, cuman untuk ketahanannya sendiri di dalam angin, kalau saya baca dari keterangannya dia sudah level 5 sih. Level 5 ketahanan anginnya. Coba kalau kita sisi berat, kalau saya rasa beratnya hampir, sebenarnya lebih berat ini sih. Lebih berat Zino 2. Ini beratnya hampir 1 kilo yang pernah saya ukur. Tapi kalau si Zino Pro Plus ini jauh lebih ringan. Cuma saya nggak tahu persis detail beratnya seperti apa. Oke. Terus kemudian baterai indikatornya saya kurang tahu di baterainya seperti apa. Untuk desain sendiri si Zino Pro Plus juga di sini sama ya. Tempat SD card, USB sama aja. Sensor, oh ya sensor nggak ada sama sekali ya. Si Zino Pro Plus ini nggak punya sensor sama sekali. Jadi nggak ada sensor depan, bawah, belakang, bahkan di bawahnya pun no sensor. Seri-seri Zino 1, Zino Pro memang nggak ada sensor. Zino 2 baru ada sensor bawah aja, inframerah. Itu aja. Oke. Paling sementara cukup sekian dulu ya video unboxing kita mengenai si Zino Pro Plus ini. Paling nanti akan kita coba untuk tes terbangnya. Sementara kita akan charge dulu baterainya. Mungkin di kesempatan lain, semoga cuacanya cerah, kita akan coba tes terbang si Zino Pro Plus itu sendiri. Dilihat dari ketahanannya baterai, kemudian dari sisi jarak. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan di komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.